Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa nih sudah 2 segmen terlewati, kita berbincang terkait dengan refleksi reformasi di Indonesia. Tadi di segmen sebelumnya kita udah cukup panas ya, membahas terkait ekonomi dan juga politik. Sebelum tadi break juga kita sempat membahas bahwa sebenarnya hambatannya adalah sistem yang ada di Republik Indonesia itu sendiri. Dan tadi bicara tentang anak muda ya, ada juga nih kan beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya anak mudanya bisa apa sih? Mereka tuh ya baru gitu ya, nggak punya banyak pengalaman. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya memang seberapa besar peran generasi muda nih? Silakan nih Kang Adit. Ya, peran generasi muda dalam apa nih? Dalam hal yang lain, dan khususnya mungkin tadi berkaitan dengan sistem yang ada nih, ya, untuk berubah gitu ya. Iya, betul. Ya betul tadi apa yang disampaikan oleh Teh Rida gitu kan. Kita sering dengar ketika anak muda ini mencoba untuk aktif, anak muda ini mencoba untuk memunculkan dirinya bahwasanya gue ini kompatibel gitu kan. Akhirnya kan orang-orang tua ini, kolot-kolotnial ini, generasi kolotnial. Jadi kalau di kita ini ada generasi milenial, ada generasi kolotnial Teh. Gitu kan. Ya mereka selalu berspekulasi bahwa anak muda bisa apa sih, tahu apa gitu kan. Nah tentu hal-hal ini yang menurut saya mendowngrade atau mendownkan mentalitas daripada anak-anak muda gitu kan, yang tadinya mungkin semangat, yang tadinya menggebu-gebu, ternyata sudah dipandang sebelah mata, akhirnya kan ya itu tadi mendownkan mental daripada anak-anak muda sendiri. Kalau berbicara peran anak muda tentu sangat besar, tentu sangat besar. Karena kenapa? Karena 10 tahun 20 tahun ke depan kita yang akan mengisi pos-pos kosong yang memang ada di pemerintahan saat ini. Kita yang akan mengisi posisi-posisi strategis itu. Harusnya orang-orang yang saat ini ada di bangku-bangku atau posisi-posisi strategis di pemerintahan, dia harus lebih aware. Harus lebih aware dan harus lebih memperhatikan anak-anak muda. Gitu kan. Karena mau bagaimanapun kita adalah iron of stock atau tulang punggung regenerasi dari bangsa Indonesia ini sendiri. Gitu sih Teh. Jadi itu ya sebenarnya, kalau misal ditanya emang apa sih perannya generasi muda, banyak ya. Tadi contohnya kalau misal kita melihat reformasi itu anak-anak muda semua se-Indonesia lah. Betul. Sampai menyebabkan itu ya tadi betul. Hal-hal yang memang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan ketika 98 tuh akhirnya tertuntaskan lah seperti itu. Nah jadi itu adalah peran dari generasi muda. Selanjutnya apa peran individu, kemudian juga masyarakat sipil dan pemerintahan dalam memastikan kelanjutan dan kemajuan ya pasca proses reformasi di masa mendatang nanti? Boleh nih Kang Apud. Kalau saya peran individu sendiri yaitu sadar sama sadar, yang artinya hari ini jelas kalau misalnya berbicara menengah ke bawah dan menengah ke atas, di Indonesia ini kebanyakan menengah ke bawah. Artinya hari ini ketika berbicara ekonomi dan juga kepribadian, ya secara ekonomi kalau kita ngebantu ke persoalan politis ataupun pendidikan itu sangat membantu sekali kalau berbicara menengah ke bawah. Nah artinya kalau misalnya pun kita sadar bahwa secara ekonomi kita kecil, kita harus punya keyakinan hari ini. Kita harus pastikan bahwa diri kita bisa. Kita harus pastikan bahwa diri kita juga mampu. Saya pernah ada satu quotes yang sangat luar biasa dari salah satu filsuf, yaitu kejarlah cita-cita setinggi langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Nah ini kalau saya maknai, kalau saya tafsir demi tafsir, tafsirkan kembali oleh saya, ternyata kalau bahasa Cikulurnya mah, bahasa orang Sundanya mah, dia kejar cita-cita saluhur mungkin. Nah artinya atau cita-cita setinggi langit, minimal kau cita-cita jadi presiden. Ketika enggak jadi pun minimal jadi gubernur. Taruhlah di gubernur misalkan, ketika enggak jadi pun di bupati. Taruhlah misalkan di bupati, ketika enggak jadi pun minimal di dinas pendidikan misalkan, bla segala macam. Ini mah cita-cita mau jadi misal kepala desa. Contoh aja ini mah. Ya ketika nggak jadinya paling jadi RT atau jadi RW misalkan ya. Nah artinya ketika bintang ini atau cita-cita setinggi langit minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, nah ini adalah hal yang harus kita tafsirkan, hal yang harus kita maknai, hal yang harus kita praktekkan. Jangan hanya menafsirkan, memaknai, tapi kita abai terhadap prakteknya itu. Justru memang hari ini banyak sekali orang-orang ahli dalam bidangnya masing-masing, pendidikan, filsuf, sastrawan, seniman. Banyak sekali orang yang pintar, cerdas, persoalan konsep, tapi minim secara praktek.
Nah hari ini maka secara sadar ataupun tidak hari ini entah itu masyarakat sipil yang secara edukasi atau SDM-nya mungkin di bawah anak-anak milenial hari ini gitu kan yang tahu segala hal, tapi jangan down gitu kan, justru pemuda yang mendorong, yang SDM-nya mungkin bisa dikatakan lebih tinggi daripada tadi itu ya kolonial. Nah pun persoalan nanti alhamdulillahnya kita ada bonus demografi. Nah itu dia yang perlu dimanfaatkan. Dan iya betul, kalau misalnya berbicara perlu dimanfaatkan, justru bonus demografi ini dimanfaatkan oleh siapa? Elit politis. Justru kemarin kenapa ada namanya gerakan-gerakan yang ya bisa dikatakan lebih ke modernis lah, politik modernis itu kenapa? Untuk mengait masa-masa anak-anak milenial. Nah itu justru saya ngasih woro-woro kepada pemuda, orang-orang milenial bahwa ayo kita sadar bareng-bareng bahwa suara kita hari ini diperebutkan, Bung, gitu kan. Mari kita sadar, berpikir kritis, edukasi masyarakat tentang literasi dan kepekaan terhadap politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga loh yang orang tua bisa dikatakan, "Muslah, anak aing mau disekolahkeun, jangan sekolah gitu-gitu bae tuh tetangga aing." Nah, itu kata orang Cikulur kayak gitu. Makanya hal-hal yang seperti itu tolong buang jauh-jauh. Hari ini kita bagaimana saya mau percaya sama Adit, mau ke Teh Rida, sedangkan Teh Rida juga nggak percaya sama diri sendiri. Nah, artinya ketika kita ingin dipercaya sama orang, kita harus percaya diri aja dulu. Percaya diri memang boleh gitu, tapi sadar diri lebih oke. Nah sebetulnya itu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peran individu, masyarakat sipil dan pemerintahan dalam memastikan kelanjutan ya pasca reformasi di masa mendatang ini dimulai dari diri sendiri. Betul. Tentu ya. Karena tadi kalau semisal betul banget, kalau semisal kita merasa tidak percaya diri atau kita tidak merasa diri kita layak ya, bagaimana orang lain bisa menganggap kita layak dan juga percaya ya akan diri kita. Jadi memang yang paling penting adalah dari diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian juga memutus hal-hal yang ibaratnya itu membatasi ya. Betul. Kayak contoh tadi pendidikan untuk apa sih? Mungkin kalau lebih dibuka lagi sebenarnya banyak banget bisa didapatkan dengan pendidikan ya Kang ya. Nah, kemudian selanjutnya harapan untuk Indonesia. Ini hal yang paling penting. Hal yang paling penting karena kalau misal kita bahas reformasi itu zaman dulu dan kita mengaitkannya dengan masa kini, tentu ada harapan. Ya, betul. Nah, harapannya apa Kang untuk Indonesia? Silakan Adit. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara harapan untuk Indonesia ke depannya, tentu saya berharap anak-anak muda ini bisa tetap semangat dan meneruskan cita-cita reformasi itu sendiri, Terida. Gitu kan, yang mulai dari berdikari secara ekonomi, berdaulat secara hukum dan lain sebagainya. Saya ingin dan berharap anak-anak muda bisa mengawal terus cita-cita reformasi itu sendiri. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Kang Aput, apalagi kita hari ini diuntungkan dengan adanya bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak atau mayoritas lebih banyak daripada usia non produktif. Tentu ini harus dapat kita maksimalkan. Jangan sampai Indonesia emas 2045 berubah menjadi Indonesia cemas 2045 gitu kan. Tentu ini kita harus bisa maksimalkan. Anak-anak muda harus aware, anak-anak muda harus perhatikan ini betul-betul. Anak-anak muda harus peduli dengan dirinya sendiri. Anak-anak muda harus mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang gitu kan. Jangan sampai bonus demografi ini dengan banyaknya usia-usia produktif, banyaknya anak-anak muda justru bukan berdampak positif malah berdampak negatif. Nah, itu dia. Berdampak negatifnya seperti apa? Misalkan terjadinya tsunami pengangguran. Dengan banyaknya anak-anak muda bukannya melahirkan tenaga-tenaga profesional yang banyak, bukannya melahirkan sebuah akademisi yang banyak, bukannya melahirkan sebuah pokok-pokok pikiran yang banyak, justru melahirkan tsunami pengangguran, justru melahirkan awal dari pengangguran itu justru melahirkan gitu kan, dia melahirkan tindakan-tindakan negatif lainnya. Nah, maka dari itu cita-cita reformasi ini harus kita teruskan, cita-cita reformasi ini harus kita kawal terus gitu kan. Kalau kita berbicara hari ini memang sebagian ada cita-cita reformasi yang sudah perlahan mulai bisa kita rasakan. Baik. Seperti yang saya sebutkan di segmen awal kita tadi, mulai dari kebebasan pers, mulai dari kembalinya dihapusnya dui fungsi ABRI dan yang lainnya lah gitu kan, mulai dari dihapusnya demokrasi terpimpin menjadi desentralisasi gitu kan. Itu adalah salah satu
imbas daripada reformasi yang kita rasakan saat ini gitu kan. Sedangkan cita-cita reformasi yang lain masih banyak yang belum terlaksana. Jadi PR ya? Masih jadi PR anak-anak muda, makanya anak-anak muda harus bisa memaksimalkan, harus dapat peka, apalagi itu tadi kan kita sekarang bonus demografi untuk Indonesia Emas ke depannya, gitu kan. Jadi itu harapannya untuk Harapan. Indonesia. Sebenarnya ada banyak ya harapan. Ada banyak Tentu sekali. yang paling krusial yang sudah disampaikan dan kita juga berharap bahwa harapan itu dapat terrealisasikan, bukan Betul. hanya sekadar omdok belaka. Betul, betul Terida. Nah, baik Kang Apud dan juga Kang Adit, tak terasa nih Tak ya. terasa memang. Sudah 30 menit kita berbincang, bahkan lebih mungkin ya. Padahal masih seru gitu ya. Betul sekali. Memang kalau misal ngobrol-ngobrol kayak gini nih emang kalau nggak diingetin waktu ya, Ya, betul. gitu ya, bisa bablas Cukup aja. bablas. Tapi alhamdulillah nih ya, udah banyak banget ilmu yang kita dapat. Kita tadi sudah cukup banyak sharing nih terkait dengan refleksi 26 tahun reformasi di Indonesia. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini pemirsa, boleh nih Kang sampaikan closing statement terkait tema kita hari ini. Mungkin bisa diawali oleh Kang Apud, silakan Kang. Oke, teman-teman, closing statement kali ini saya ngambil satu persoalan, yaitu hanya ikan mati yang mengikuti arus. Justru kita hari ini harus melawan arus seperti ikan yang hidup. Hidupkan kembali jiwa kesemangatan seperti jiwa semangat orang-orang di era Orde Baru, yang dimana membangkitkan generasi muda untuk berjuang dan menurunkan sebuah otoritarianisme ataupun otoritarisme, di mana pemimpinan menjadi hal yang fundamental, menjadi dasar, lalu kemudian ada perlawanan di situ. Dan hari ini kita juga melawan, bukan kita tidak melawan dalam segi otot fisik, tapi hari ini kita harus melawan dari segi pikiran. Mari kita bumbui dengan literasi, edukasi dan lain sebagainya. Maka dari situ hal yang paling dasar, hal yang menjadi fundamental akan menjadi sebuah kesemangatan. Maka dari situ, hayo kawan-kawan, kami dari generasi Z juga mengajak kepada seluruh mahasiswa pemuda, khususnya di daerah Banten, untuk sama-sama bareng-bareng kita kerjasama membangun daerah kita sendiri, khususnya umumnya membangun Indonesia ke depan lebih maju. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ketika awan sudah di atas kepala, maka jangan larang hujan-hujan berturunan. Ketika angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun berturunan. Ketika sapamu dan senyummu melekat dalam hatiku, jangan larang aku tetap cinta, sayang, dan juga menyapamu. Terima kasih, sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian closing statementnya dari Kang Adit nih. Ya, ternyata Kang Apud ini cukup puitis ya. Saya ngambil dari satu sastrawan sih, yang saya suka sampai hari ini. Wah, iya. Sebetulnya jadi lebih ini ya. Iya, sebetulnya harus bayar royalti itu karena itu pantun saya sebetulnya. Biasanya saya di forum suka bawa pantun itu ketika closing. Baik, Gitu baik, kan. baik. Jadi saya nggak punya pantun ini. Ya udah dicakepin aja kalau gitu ya. Iya. Ya karena udah Iya. lama bersama kali. Ya, ya. Oke, jadi harapan untuk semua anak-anak muda, tentu momentum Hari Reformasi Nasional harus kita jadikan momentum untuk kita menggairahkan atau membangun rasa semangat. Kita flashback ke masa lalu di mana anak muda menjadi tokoh utama, anak muda menjadi penggerak, mulai dari mempersatukan Indonesia melalui pemuda, yaitu Sumpah Pemuda, mulai dari menghadirkan suatu tatanan pemerintah yang lebih baik sejak era reformasi 1998. Nah, jadikanlah momentum-momentum tersebut sebagai mesin penyemangat kita, bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah penentu Indonesia yang akan datang. Manfaatkan bonus demografi ini, maksimalkan bonus demografi ini. Mari sama-sama kita bangun negara kita bangun daerah kita buktikan bahwasanya Indonesia adalah negara yang berdikari, dan kita buktikan bahwasanya pemuda adalah bukan generasi yang baperan, bukan generasi yang loyo, tapi pemuda adalah pemegang perubahan, maupun pemuda adalah aspek vital daripada kesuksesan sebuah negara, gitu.
Baik, terima kasih nih Kang Adit dan juga Kang Apud yang sudah berkenan berbagi ya terkait dengan perbincangan kita hari ini. Semoga bisa datang kembali nih ya. Dan terima kasih sudah datang ke studio Sultan TV. Kembali kasih. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat bermanfaat. Baik, saya akan closing terlebih dahulu. Baik, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama dua narasumber hebat nih, generasi muda, Kang Adit Ramadan yang merupakan Presiden Suara Gen Z dan juga Kang Muhammad Apud nih, Kabid Pendidikan KNPI Provinsi Banten, membahas tentang refleksi 26 tahun reformasi di Indonesia. Maka dari itu, semoga apa yang kita perbincangan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.